18 Membunuh dengan amarah untuk pertama kali, bagian 1. Hah? Qin Yu menggunakan setelan warna hitam yang bagus, berjalan menyusuri jalan raya di atas kuda yang gagah, menuju langsung ke kota Yan sendirian. Di atas kepalanya, elang hitam membumbung tinggi di angkasa dengan sayap dibentangkan. Ini adalah peliharaan Qin Yu, Xiao Hei. Muka Qin Yu penuh dengan kegembiraan, menikmati hembusan angin kencang yang meniupnya. Haha, rasanya sangat segar. Setelah melepaskan pemberat seberat 100 kg, tubuhku terasa sangat ringan seperti melayang. Qin Yu dengan penuh semangat menghentakkan tangannya di atas punggung kuda dan melakukan lompatan tinggi ke arah depan. Dia merentangkan tangannya, merasakan angin kencang dan jatuh kembali dengan tepat di punggung kuda. Dia mulai latihannya pada umur 8 tahun dan dia telah bertahan dari latihan berat itu selama 5 tahun. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Sebagai tambahan, seluruh tubuhnya telah menyerap tenaga dalam dan berubah. Oleh karena itu, latihan fisik yang Qin Yu lakukan selama 5 tahun sama dengan latihan fisik yang orang biasa lakukan selama 10 tahun. Kemampuan manuver tubuhnya ringan, elegan dan efektif. Kecepatannya seperti seekor kelinci yang lincah. Serangannya, kekuatannya dan sebagainya tidak dapat dibandingkan dengan petarung eksternal biasa. Hah, Qin Yu dengan gembira memacu kudanya. Kudanya berlari dengan penuh semangat, dan dalam sekejap hanya meninggalkan jejak debu pada jalanan di belakangnya, dan bayangannya sudah menghilang di kejauhan. Pada saat kudanya berlari, pemandangan di sisinya dengan cepat berlalu meninggalkan Qin Yu. Dia lalu memperlambat kudanya dan berhenti. Kemudian dia turun dari kuda dan lari dengan lurus menuju sebuah desa. Qin Yu pergi ke kota Yan untuk berjalan-jalan 2 kali dalam setahun. Saat pertama kali pergi ke kota dari Misty Villa, dia pernah singgah untuk minum air di desa ini dan berteman dengan anak-anak setempat. Xiao San, Xiao Lu, panggil Qin Yu sesegera mungkin saat dia sampai di desa. Xiao Yu, seorang pemuda kuat dengan sekop besi di tangannya berlari dengan kegirangan. Pemuda ini bertelanjang dada, menunjukkan gelombang ototnya. Otot ini terlihat seperti sangat bertenaga. Dia tidak lain tidak bukan adalah teman baik Qin Yu, Tai San, yang baru saja berumur 16 tahun di tahun ini. Xiao Yu, apa kabar? Beberapa warga desa juga menyapanya dengan antusias. Mereka tahu Qin Yu dengan baik. Selain itu, dia juga telah mengunjungi orang-orang desa beberapa kali. Qin Yu memakai pakaian berbeda dari orang normal, namun dia memperlakukan orang-orang dengan sangat baik. Inilah yang membuat orang-orang menyukai Qin Yu. Xiao Lu, Dasan, aku belum berkunjung selama setengah tahun. Bagaimana kabar kalian? Tanya Qin Yu kepada mereka dengan ekspresi tersenyum sambil membelai kepala Xiao Lu dengan lembut. Kita semua baik-baik saja, kata Taisan dengan tertawa. Di sebelahnya, Xiao Lu dengan mata hitam bundarnya bertanya. Kakak Yu, kamu haus? Aku akan mengambil air. Setelah dia selesai berkata, dia lari lurus menuju rumahnya tanpa menunggu jawaban Qin Yu. Saat pertama kali Qin Yu datang ke desa saat itu karena dia haus dan ingin minum air. Dasan, aku akan pergi ke kota sekarang. Jika kamu ingin membeli sesuatu, aku akan membantu membelinya. Tanya Qin Yu. Segera setelan Taisan mendengarnya, dia berpikir sebentar lalu berkata dengan senyum tidak enak. Aku ingin membeli sebuah pisau perang yang bagus. Aku sudah menabung cukup banyak uang untuk membeli satu. Tidak perlu mengeluarkan tabunganmu, aku akan membelikannya untukmu sebagai hadiah. Kata Qin Yu sambil tertawa saat menepuk bahu Taisan. Taisan merasa bingung. Kemudian dia bertanya, apakah tidak apa-apa? Pisau perang yang bagus harganya sangat mahal. Bagaimana caranya? Kakak Yu, ini airnya. Xiao Lu lari menuju Qin Yu sambil membawa semangkuk air. Qin Yu menerima airnya. Qin Yu tersenyum hingga matanya menyipit sambil menatap kepada Xiao Lu. Kamu tidak mungkin membantuku tanpa alasan apapun. Katakan, apa yang kau ingin kakak Yu lakukan untukmu? Sekilas, Qin Yu melihat pikiran cerdik pada gadis kecil Xiao Lu. Ups, aku ketahuan. Xiao Lu mengedipkan matanya yang besar berkali-kali dan pipinya memerah. Kemudian dia berkata dengan tidak enak. Kakak Yu,
Aku ingin boneka kain. Yang besar dengan bunga merah disulam di kepalanya. Qin Yu tertawa lalu memencet hidung Xiao Lu dan berkata, "Baik, boneka kain dengan bunga merah besar disulam pada kepalanya kan? Jangan khawatir, aku pasti akan membelikannya untukmu." Qin Yu sangat menyukai gadis kecil seperti Xiao Lu. Saat pertama kali kemari, dia masih berumur 5 tahun. Setelah meminum air, Qin Yu mengembalikan mangkoknya ke Xiao Lu dan berkata padanya dan Tai San. "Dasan, Xiao Lu, aku duluan. Saat aku kembali, aku akan membelikan apa yang kalian inginkan." "Xiao Yu, ini uangnya." Tai San menggenggam beberapa keping uang tembaga di tangannya, tidak bisa berkata apa-apa karena Qin Yu sudah berlari ke arah kudanya. Setelah melompat setinggi 2 atau 3 meter, dia duduk dengan tegak di atas kudanya. Kemudian setelah kudanya meringkik, Qin Yu menghilang dari hadapan mereka. "Selamat jalan kakak Yu." Xiao Lu segera melambaikan tangannya yang mungil. Segera setelah tiba ke kota Yan, Qin Yu segera menuju mansion sang pangeran penakluk dari timur. "Paman Li, tolong bantu aku menjaga kudanya." Hanya dengan tekanan tangannya, Qin Yu segera melompat ke udara dari punggung kuda. Kemudian dia meloncat turun. Gerakannya sangat cepat. Elang hitam yang sedari tadi melayang di langit, melesat turun dan bertengger di bahu Qin Yu. Itu adalah Xiao Hei. Saat dua orang laki-laki yang menjaga mansion sang pangeran penakluk dari timur melihat Qin Yu, mereka segera berlutut dan berkata, "Pangeran ketiga." Setiap kali Qin Yu pergi ke kota Yan ia akan kembali ke istana pangeran, agar orang-orang di dalam mansion mengenalnya dan mengetahui tujuannya datang ke mansion adalah karena dia ingin tahu apakah ayahnya sudah kembali atau belum. Manajer mansion, Gemin segera berjalan ke arahnya dengan ekspresi tersenyum. "Xiao Yu, yang mulia masih belum kembali." Genman berkata dengan segera. Dia tahu setiap kali Qin Yu kembali ke mansion, dia ingin menanyakan informasi tentang ayahnya, jadi dia memberitahunya lebih awal saat ini. "Oh," Qin Yu sedikit kesal. Kemudian dia berkata dengan senyum. "Kakek Ge, tolong antar aku ke gudang penyimpanan senjata." "Baik, ikuti saya," sahut Gemin dengan senyum. Gudang penyimpanan senjata bukan sesuatu yang orang biasa bisa masuk. Pada mansion ini terdapat beberapa tempat rahasia seperti gudang penyimpanan senjata dan arsip buku rahasia. Tetapi ada beberapa orang yang bisa masuk kemana saja yang mereka mau. Mereka adalah Pangeran Qinde, ketiga anak pangeran, Su Yuan, Lian Yan dan manajer mansion. Bahkan wakil manajer dari mansion tersebut tidak berhak untuk masuk ke dalam tempat-tempat ini. Mereka melalui beberapa jenis pavilion, teras, menara, bangunan dengan struktur ornamen yang unik, koridor berangin dan bagiannya, serta satu halaman dan lainnya. Mansion pangeran menempati area yang sangat luas. Hanya setelah mengikuti Gemin untuk beberapa lama, Qin Yu sampai di gudang rahasia bawah tanah. Gudang rahasia bawah tanah ini disebut dengan gudang penyimpanan senjata. Semua senjata di gudang ini adalah senjata yang luar biasa. "Xiao Yu, silahkan memiliki senjata apapun yang Anda inginkan. Saya pergi dahulu," sahut Gemin dengan tertawa. "Kakek Ge, tolong bantu aku menyiapkan sebuah pisau perang, yang terbuat dari besi hitam. Juga tolong siapkan boneka kain untukku. Hanya saja boneka ini harus punya bunga besar warna merah yang disulam di kepalanya." Sahun Qin Yu dengan cepat mempercayakan sesuatu pada Gemin. Kota yang sangat besar, Qin Yu tahu di mana harus membeli pisau perang, namun dia tidak tahu di mana membeli boneka kain. Oleh karena itu, dia menyerahkan masalah ini pada orang-orang mansion untuk menyiapkannya. Gemin terkejut, boneka kain, yang bahkan kepalanya disulam bunga merah besar. Dia memandang Qin Yu secara keseluruhan beberapa kali. Tidak peduli dari manapun Gemin melihat Qin Yu, Gemin tidak bisa membayangkan Qin Yu yang memiliki tinggi sejajar dengan dirinya suka pada boneka. Tetapi karena ini permintaan Qin Yu, Gemin tidak bisa menolak. "Baiklah Xiao Yu, karena kamu suka boneka kain yang disulam bunga merah besar, aku akan menyuruh seseorang untuk membelikannya untukmu," sahut Gemin sambil tertawa. Setelah itu dia berjalan keluar dari gudang penyimpanan senjata sesegera mungkin. Itu,
Qin Yu termenung sesaat. Aku suka boneka kain yang disulam bunga merah besar. Hanya setelah dia bisa bereaksi, dia segera berbalik dan berkata dengan keras. Kakek Ge. Tetapi Gemin sudah menghilang saat ini. Tidak ada yang bisa Qin Yu lakukan. Gemin telah salah sangka dan menganggap dia menyukai boneka dengan bunga merah besar yang disulam di kepalanya. Tidak penting. Qin Yu lalu dengan tawa tidak peduli mulai mencari pedang Yu Chang dengan hati-hati. Senjata di gudang penyimpanan ini terdiri atas puluhan senjata yang semuanya mempunyai kualitas yang disebut barang tingkat Xian. Sebagian besar dari mereka dibuat dari bahan-bahan yang diambil dari belantara luas. Pada umumnya, senjata dibedakan menjadi tingkat mundane dan tingkat Xian. Barang tingkat mundane terbuat dari mineral dan material di mana material itu bisa ditemukan dengan mudah di benua Qianlong. Barang tingkat Xian adalah barang yang sangat susah diperoleh. Mereka rata-rata hanya bisa ditemui di belantara luas atau senjata yang terbuat dari bagian tubuh monster magis yang ada di belantara luas. Tentu saja, tingkat mundane dibedakan menjadi high, middle, dan low. Seperti tingkat Xian yang dibedakan menjadi high Xian grade, middle Xian grade dan low Xian grade. Pedang Yu Chang masuk dalam low Xian grade. Bagaimanapun, jika dilihat dari seluruh senjata yang ada, ini hanyalah sebuah pedang pendek. Pedang Yu Chang, sahut Qin Yu saat dia melihat pedang pendek di depannya. Pedang ini hanya memiliki lebar 1 inci dan panjang sekitar 7 inci. Berwarna hitam sempurna dan tidak kelihatan ketika gelap. Sangat sulit untuk menemukan pedang yang berwarna sangat gelap. Mungkinkah ini karena karakteristik dari logam meteor? Qin Yu menggenggam pedang pendek ini. Warna hitam gelap dari pedang Yu Chang tidak memantulkan cahaya. Jika digunakan untuk membunuh seseorang dalam kegelapan, akan sangat sulit untuk target mendeteksi pedang ini. Wis! Qin Yu membuat gerakan yang sangat cepat dengan tangannya. Setelah dia selesai, pedang Yu Chang telah benar-benar menghilang. Pedang ini menghilang di tangannya. Qin Yu sudah berlatih, Concealing Sword dan Drawing Sword 1, dari Yu Clan Swan Sword selama 2 tahun. Dia hampir menguasai pergerakan Concealing Sword. Saat dia melakukan teknik Concealing Sword, orang lain biasanya tidak dapat mendeteksi pedang tersebut. Selain itu, panjang pedang Yu Chang hanya 24 cm, dan hampir tidak mempengaruhi teknik pertempuran jarak dekat Qin Yu. Tiba-tiba tangan kanan Qin Yu membuat gerakan. 2 suara tajam dapat terdengar di udara, namun tangan kanan Qin Yu masih kosong seperti biasanya. Jika ada seorang petarung di sini, dia akan bisa melihat pada saat yang sama walau sebentar pedang Yu Chang yang muncul di tangan Qin Yu membuat 2 gerakan yang benar-benar sangat cepat. Menebas dengan pedang lalu pedang itu dengan cepat menghilang dari tangannya. Kecepatannya sangat tinggi. Ini menunjukkan kecepatan dari Concealing Sword. Metode Concealing Sword dari Yu Clan Swan Sword benar-benar luar biasa. Namun Concealing Sword pada buku Ancestral Dragon Art mengatakan bahwa butuh waktu 10 tahun untuk mencapainya. Aku mempelajari Concealing Sword hanya butuh 2 tahun untuk mencapainya. Sepertinya deskripsi dalam buku Ancestral Dragon Art tidak sepenuhnya benar. Qin Yu menarik nafas dan mengatakannya dengan emosional. Dia salah. Seorang ahli biasa akan membutuhkan 10 tahun untuk mencapainya, namun tubuh Qin Yu sudah menyerap tenaga dalam, jadi kecepatan dan kekuatannya menjadi sangat tinggi. Selain itu, Qin Yu sering berlatih kecepatan dan sensitivitas pada jarinya, membuatnya memiliki kontrol yang sangat luar biasa bagus pada ototnya. Dengan fleksibilitas otot yang bagus dan kekuatan otot, membuat kontrol yang bagus pada otot, mengakibatkan Qin Yu dengan mudah melakukan teknik Concealing Sword pedang Yu Chang dengan menggunakan ototnya. Bagaimana petarung biasa dapat melatih tubuhnya hingga sampai pada tingkat seperti ini? Sangat normal jika dia hanya butuh 2 tahun untuk melatih Concealing Sword, di mana dibutuhkan 10 tahun untuk orang biasa melatihnya. Dari sini dapat dilihat kebenaran dari perkataan Zhao Yunxing saat mengatakan Qin Yu harus melatih tubuhnya untuk mendapatkan tubuh yang sempurna dahulu baru setelah itu dia bisa melatih teknik serangannya. Mengasah kapak mempengaruhi kemampuan untuk memotong kayu bakar. Ini adalah sebuah prinsip. Terdapat senjata lain dalam gudang penyimpanan senjata seperti pisau, tombak,
tongkat dan sebagainya, tetapi Qin Yu mengabaikan mereka. Lebih baik jika ada sepasang sarung tangan untuk memperkuat serangan tinjuku. Qin Yu melihat ke sekelilingnya dengan hati-hati, meskipun tinjunya memiliki kekuatan serangan yang tinggi dan mereka sangat kuat, dia tidak mungkin bertarung dengan orang lain yang ahli menggunakan senjata dengan tangan kosong. Jika buku-buku jarinya dilindungi oleh sepasang sarung tangan yang bagus, maka akan memungkinkan dia untuk melawan mereka. 19 Membunuh dengan amarah untuk pertama kali, bagian 2. Setelah beberapa lama mencari, Qin Yu menyerah. Ada sepasang sarung tangan di gudang penyimpanan senjata, tetapi mereka tidak memiliki susunan jari-jari yang terpisah. Qin Yu tidak suka sarung tangan jenis ini karena saat memakainya, dia tidak bisa menggunakan beberapa teknik serangannya. Baiklah, aku akan membuatnya saat aku menemukan material yang bagus nanti. Qin Yu merasa tidak punya pilihan selain menghibur dirinya. Kemudian dia meninggalkan gudang penyimpanan senjata. Kaki kuda berlari sedemikian cepat, seperti melayang. Lebih dari 100 penunggang kuda berlari bersama dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Pemimpinnya adalah pria barbar yang memiliki tinggi 2 meter, dan sangat berotot. Pria ini memakai jubah hitam, seluruh tubuhnya ditutupi oleh jubah ini. Matanya memancarkan tatapan dingin, terlihat sangat mengerikan. Stop! Pria barbar tersebut melambaikan tangannya dan berteriak dingin. Sesegera mungkin, pasukan yang terdiri atas 100 lebih pengendara berkuda langsung berhenti. Adik ketiga, pimpin pasukan, ambil semua uang dan wanita di desa ini. Aku akan memberimu waktu 5 menit. Adik kedua dan aku akan pergi dahulu ke depan. Kami akan menunggumu di Gunung Launting di depan sana. Perintah pimpinan pasukan berkuda tersebut. Ini hanya desa kecil. 5 menit. Itu sudah cukup banyak. Kakak pertama jangan khawatir. Kakak pergilah. Pria sangat kurus bermata satu, dengan pedang panjang yang tergantung di punggungnya, berteriak keras dan menuntun 50 orang ke arah sebuah desa yang tidak jauh dari sana. Kemudian, pria kejam tersebut memimpin sisa pasukan langsung menuju Gunung Luting. Tai San sedang mengolah tanah dengan bertelanjang dada. Butiran keringat keluar dari punggung kuatnya. Di sisinya Xiao Lu melihat bunga di pinggir jalan. Dia menggerakkan matanya dan berhayal. Kakak, kapan kakak Yu kembali? Xiao Lu melihat ke arah langit. Terdapat lapisan awan gelap di sana. Cuacanya tidak terlalu bagus. Tai San berkata sambil tersenyum. Xiao Lu, jangan khawatir, Xiao Yu tidak mungkin lupa. Saat ini Tai San teringat dia meminta tolong Qin Yu untuk membelikannya pisau perang. Tai San gemar belajar ilmu bela diri jika dia memiliki waktu luang. Apa yang dia inginkan adalah sebuah pisau perang yang tajam. Ah, ada kuda, kakak Yu datang. Xiao Lu gembira saat dia melihat dari kejauhan. Tai San merasakan getaran liar di tanah. Salah ini bukan hanya satu orang. Dia melihat dengan hati-hati dan hanya melihat sekitar 10 orang datang secara bersamaan di kejauhan. Sebuah pikiran muncul di kepalanya. Dia tidak dapat menahan rasa takut yang muncul di kepalanya. Cepat lari Xiao Lu. Tai San mengambil Xiao Lu dalam satu gerakan dan berlari menuju desa. Dia memutar kepalanya dan melihat. Saat itu, beberapa puluh bandit gunung sudah hampir dekat dengan desa. Setiap orang dari mereka membawa pisau perang di tangannya. Tai San segera berteriak ke arah desa. Bandit gunung! Bandit gunung! Bandit gunung lebih menakutkan dari bandit biasa. Karena mereka mengendarai kuda, mereka datang tanpa peringatan dan pergi tanpa jejak. Mereka juga haus darah. Bandit biasa lebih berhemat, untuk menghindari kehabisan uang, mereka biasanya hanya merampok sedikit dari desa di sekitarnya. Sementara untuk bandit gunung, mereka biasa membantai seluruh desa. Bandit gunung. Seluruh desa menjadi panik. Semua pria kuat bertahan di rumahnya dengan senjata di tangannya, baik sekop besi atau pisau dari tembaga, sementara anak-anak, orang tua dan wanita bersembunyi di belakang mereka. Hah! Pria dengan mata satu, tiba-tiba semakin mempercepat laju kudanya. Matanya memancarkan tatapan sedingin es. Kudanya berlari dengan sangat cepat dan akan segera mencapai Tai San. Seluruh orang di desa merasa khawatir dengan Tai San dan adiknya.
Tetapi tidak ada dari mereka yang berani untuk maju. Masih ada sekitar 500 meter dari jarak desa dan Taisan, tetapi pasukan mata satu sudah berada 10 meter di belakangnya. Dengan secepat kilat, golok panjang di punggungnya, muncul di tangan pria mata satu tersebut. Matanya memancarkan rasa haus darah. Berhenti. Tiba-tiba seorang pria kuat maju ke depan. Ini adalah ayah Taisan. Sedikit senyum dingin muncul pada pria bermata satu tersebut. Pergelangan tangannya berputar dan mengayun. Golok tipis panjang tersebut terlempar dan berputar ke arah Taisan secepat kilat. Taisan melihat ke belakang, melihat apa yang terjadi, dia langsung berguling di tanah dengan cepat. Beruntung Taisan selalu berlatih seni bela diri sehingga dia bisa menghindari serangan ini. Wajah pria bermata satu tersebut berubah warna, berhenti. Mengikuti hembusan angin dingin, dengan kekuatan kakinya dia melompat ke udara dari punggung kuda. Pedang tipis panjang tersebut tanpa terduga berputar kembali dan dia menangkapnya dengan satu genggaman tanpa kesulitan sama sekali. Wis! Sebuah cahaya menyilaukan. Taisan langsung berguling dan menghindari serangan golok tersebut. Ah! Xiao Lu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Taisan melihat ke arah adiknya yang berada dalam pelukannya dan melihat tangan kanan Xiao Lu sudah tertebas. Lengannya yang tertebas tergeletak di sampingnya. Xiao Lu sangat kesakitan sehingga wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Baru saja, saat Taisan menghindari golok tersebut, lengan Xiao Lu menyembul keluar dan terpotong dengan tidak sengaja. Pada saat ini ayah Xiao Lu menghampiri mereka, melihat apa yang terjadi, ayah Taisan merasa sudut matanya akan retak. Golok tipis tersebut menebas ayah Taisan dan kepalanya terputus. Dalam sekejap dia sudah membunuh ayah Taisan. Bagaimana mungkin seorang petani dibandingkan dengan orang ketiga dari pasukan bandit gunung? Semua dengarkan. Keluarkan semua uang kalian dan wanita muda. Aku akan mengosongkan dusun kalian. Kalau tidak, aku akan membantai semua orang, kata pria bermata satu tersebut dengan tawa dingin. Tangannya menggenggam golok tipis yang meneteskan darah. Semua bandit gunung yang lain bergerak maju dan melihat ke arah warga desa. Mati! Tiupan angin kuat tiba-tiba berhembus. Sebuah sekop besi dengan kuat menghancurkan salah satu kepala bandit gunung dengan kekuatan sangat besar, membuat suara yang nyaring. Bang! Kepala bandit gunung tersebut hancur. Darahnya terciprat ke area luas yang ada di tanah. Dengan ekspresi garang dan terguncang di wajahnya, Taisan menggenggam sekop besi di tangannya, dia memutar lengannya. Dia memandang bandit gunung di depannya dengan penuh kebencian. Oh, kamu sudah membunuh saudara kami. Saudara-saudaraku, ayo kita bantai desa ini. Hanya wanita yang diperbolehkan hidup, kata pria bermata satu tersebut dengan datar. Sekarang dia benar-benar marah. Bandit gunung yang lain juga merasa marah. Di mata mereka, orang-orang desa bukan apa-apa selain hanya sepotong makanan ikan. Siapa yang menyangka salah satu dari saudara mereka akan mati di sini? Ayah, Xiao Lu. Karena ayahnya sudah dibunuh dan tangan adik perempuannya sudah terpotong, Taisan tidak bisa berpikir jernih. Hanya ada amarah dalam pikirannya. Saat ini dia hanya butuh balas dendam. Dengan kemarahan yang terpancar di matanya, dia melihat ke arah pria bermata satu di depannya. Lengan-lengan berterbangan, darah memercik. Pria bermata satu tersebut membunuh satu persatu penduduk dengan mudah. Para penduduk ini mati dengan tanpa perlawanan berarti. Bagaimana bisa rakyat biasa dapat dibandingkan dengan petarung tenaga dalam? Satu persatu penduduk desa yang Taisan kenal dekat meninggal seperti ini, seperti paman kandungnya dan istri paman kandungnya. Mata Taisan sangat merah. Dia menatap sampai muncul urat merah pada bagian matanya. Ayo, bunuh aku, bunuh. Taisan mengambil pisau perang dari tubuh bandit gunung yang dia bunuh dan menebas ke arah pria bermata satu. Tetapi terlihat pria mata satu tersebut hanya bermain-main dengan Taisan. Daripada membunuhnya, dia menggunakan seni bertarungnya untuk membunuh orang lain dengan mudah saat Taisan berusaha menangkapnya tanpa henti. Melihat orang-orang yang dikenalnya terbunuh dengan mudah, Taisan merasa pilu hingga dia merasa hampir gila. Berhenti. Tiba-tiba suara terdengar suara guru yang menggelegar di seluruh halaman.
Semua orang terkejut dan berhenti beberapa saat. Menggenggam pisau perang dari besi hitam di tangan satu dan boneka kain di tangan yang lain, Qin Yu muncul di halaman. Pria bermata satu tersebut melihat ke arah Qin Yu. Dia menyipitkan matanya kemudian berkata sambil tersenyum, "Halo, teman, aku Bai San, pria nomor 3 dari pasukan bandit Gunung Blackwing. Orang-orang biasa memanggilku si golok tipis. Bolehkah aku tahu siapa Anda?" Bai San ini juga merupakan seorang petarung tenaga dalam. Dia tahu hanya dengan melihat, remaja di depannya ini tidak seperti orang biasa kebanyakan. Xiao Lu. Qin Yu melihat ke arah Xiao Lu, dia kehilangan tangan kanannya. Hatinya sakit seperti diiris. Beruntunglah, Qin Yu ahli dalam seni pengobatan. Dia segera menotok beberapa titik akupuntur untuk menghentikan pendarahan di lengan Xiao Lu. Xiao Lu perlahan-lahan membuka matanya. Melihat Qin Yu, senyum samar muncul di wajahnya. "Kakak Yu." Saat Xiao Lu melihat tubuh ayahnya dan tubuh penduduk desa yang dia tahu dengan baik di sekitarnya, air matanya tidak bisa berhenti mengalir dari matanya. "Ayah, paman besar, paman." Air mata Xiao Lu terus mengalir deras. Pada saat yang sama dia kejang-kejang. Sakit dari lengannya yang terpotong terlalu mengerikan untuk gadis kecil seperti Xiao Lu. Melihat banyak orang-orang yang telah menyambutnya dengan hangat 1,5 hari yang lalu sudah meninggal, sifat kekejaman yang terkandung dalam darah klan Qin mulai mendidih di pembuluh darah Qin Yu. Matanya mulai berkobar karena marah. Qin Yu pelan-pelan meletakkan boneka kain tersebut di samping Xiao Lu kemudian dia berdiri dan melempar pisau perang baja hitam tersebut ke tangan Tai San. "Dasan, ambil pisah. 20 hidup atau mati, bagian 1. Berbagai macam kuda meringkik tanpa henti. Karena semua bandit gunung sudah mati, kuda-kuda ini menjadi bingung. Mereka berpencar dan berderap, pergi menimbulkan awan debu yang menutupi bekas medan pertempuran untuk sementara. Debu tersebut menyelimuti Qin Yu di tengah pertarungan. Penduduk desa yang masih hidup semua melihat bayangan tubuh Qin Yu di tengah debu dengan tercengang. Semula, di mata mereka, Qin Yu hanya seorang remaja yang baik hati dan sopan. Siapa yang bisa percaya baru saja remaja ini membantai seluruh kelompok bandit gunung yang mereka pikir sangat menakutkan hanya dalam waktu yang sebentar saja. Bandit-bandit gunung ini bahkan tidak dapat melakukan perlawanan. Semua mata sekarang terfokus kepada Qin Yu. Tetapi pada saat ini, dia menarik napas berat dan memegang kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang Qin Yu pikirkan. Karena dia menarik nafas berat dan menundukkan kepalanya, tidak ada yang dapat melihat ekspresinya. Mereka tidak bisa membayangkan gejolak di hati Qin Yu saat ini. Meskipun dia sangat kejam saat membunuh para bandit-bandit tersebut, ini adalah pertama kalinya dia membunuh orang. Pertama kalinya. Qin Yu memperlakukan orang lain dengan sangat sopan, sehingga sangat sulit baginya untuk memiliki niat membunuh seseorang. Hanya beberapa waktu yang lalu, karena dia melihat Xiao Lu yang dia sayangi lengannya terpotong dan dia melihat puluhan penduduk desa yang sederhana dan polos dibunuh, niat membunuhnya melonjak naik. Dalam terbakar kemarahan, dia membunuh setiap bandit gunung yang ada. Apa aku melakukan hal yang benar? Meskipun dia keras kepala, bagaimanapun dia masih pemuda berusia 13 tahun, hanya seorang remaja. Jika seorang remaja yang biasanya memperlakukan orang dengan baik hati, lalu membunuh 50 orang dalam sekali serang, bahkan meskipun dia keras kepala, dia pasti masih sangat ketakutan. Badan Qin Yu mulai bergetar. "Xiao Yu." Tai San berlari ke arah Qin Yu dan menepuk bahunya. Qin Yu mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan keraguan. "Xiao Yu, aku tahu perasaanmu, karena ini juga pertama kalinya aku membunuh seseorang. Tetapi kamu harus mengerti, mereka itu iblis. Mereka pantas mati. Jika kamu tidak membunuh mereka, mereka akan membantai seluruh desa. Membunuh orang jahat akan menyelamatkan 100 orang. Orang jahat seperti ini pantas untuk dibunuh. Lebih parah lagi, mereka harus dimusnahkan." Tai San berkata sambil menatap Qin Yu. Dalam hatinya masih diisi oleh kebencian seperti sebelumnya. Kematian dari ayahnya dan lengan adiknya yang putus, membuatnya lebih geram memikirkan bandit-bandit gunung tersebut.
Tubuh Qin Yu sedikit bergetar sekali. Membunuh orang jahat dapat menyelamatkan 100 orang. Qin Yu bergumam pada dirinya sendiri. Kepalanya masih menunduk seperti sebelumnya. Tai San tidak dapat melihat ekspresi yang berada pada wajah Qin Yu yang menunduk, jadi Tai San tidak tahu apa yang Qin Yu pikirkan. Tidak lama kemudian, Qin Yu mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan cerah. Dia berbalik pada Tai San yang ada di sisinya dan berkata, "Terima kasih Dasan, aku rasa. Aku sudah mengerti." Tiba-tiba, Qin Yu tersenyum samar. "Dasan, mengapa kamu tidak segera menolong orang-orang yang lain?" "Oh, kamu benar." Pikiran Tai San sebelumnya sudah tertutupi oleh kabut gelap amarah. Setelah diingatkan oleh Qin Yu, sekarang dia segera mulai menyelamatkan penduduk desa yang mengalami luka parah bersama dengan penduduk desa yang lain. Di rumah Xiao Lu. Dengan wajah yang sangat pucat, Xiao Lu berbaring di tempat tidur. Qin Yu dengan tenang melihatnya dari sisi tempat tidur. Dengan ekspresi yang sangat rumit, dia berpikir, "Xiao Lu, maaf, aku terlambat. Maaf, aku benar-benar minta maaf." Setelah mendapatkan pisau perang besi hitam dan boneka kain di mansion pangeran, dia pergi untuk berjalan-jalan di kota Yan sebelum kembali. Jika dia kembali lebih cepat, mungkin lengan Xiao Lu tidak akan terpotong. "Aku mohon maaf." Qin Yu lalu teringat saat bagaimana Xiao Lu membawakan semangkuk air dengan kedua tangannya dan memberikan padanya untuk diminum. Hatinya sangat sakit dan matanya penuh dengan kesedihan. Tiba-tiba, wajah tegas Qin Yu memancarkan perasaan yang tidak terlukiskan. "Ayah, kakak pertama, dan kakak kedua pernah berkata, terdapat 10 miliar orang di benua Qianlong dengan semua jenisnya. Aku tidak boleh mengambil keuntungan dari kebaikan orang dan harus memperlakukan orang lain dengan tulus. Tetapi orang-orang jahat ini seharusnya dibunuh, dibasmi hingga tidak ada dari mereka yang tersisa." Mata Qin Yu bersinar. Qin Zheng, Qin Feng dan Qin De, sang pangeran penakluk dari timur semua khawatir tentang Qin Yu, karena dia terlalu baik hati dan di benua Qianlong, di mana hanya orang yang beradaptasi yang akan bertahan, dia akan mendapatkan kesulitan dengan pola pikir jenis ini. Tetapi Qin De, Qin Zheng dan Qin Feng semua percaya bahwa Qin Yu akan memahami bagaimana cara bertindak di dalam masyarakat karena dalam sejarah klan Qin, tidak ada yang benar-benar baik hati. Klan Qin berisi semua orang yang memiliki sifat kejam di dalam pembuluh darah mereka. Tapi pada pertarungan barusan, darahku benar-benar bergejolak, Qin Yu bergumam dengan sinar mata yang membara. Pikirannya dipenuhi oleh gambaran-gambaran pertarungan yang baru saja dialaminya. Menggunakan tenaga seminimal mungkin, menyerang titik vital yang paling berbahaya, melancarkan serangan terkuat dengan ledakan tenaga yang hebat, bergerak secepat mungkin, dan langsung membunuh lawan seketika. Di teknik pertempuran jarak dekat, hidup dan mati hanya diputuskan saat itu juga. Dari mereka semua, hanya pria mata satu tersebut yang sedikit lebih susah. Yang lainnya benar-benar lemah, hanya dengan bertarung dengan orang yang tingkatnya sama denganku, aku bisa merasakan gairah dari pertempuran. Melepaskan kekuatan maksimalku, kekuatan puncak saat berjuang di antara hidup dan mati. Membakar gairah hidup, benar-benar seperti meteor. Qin Yu teringat penampakan meteor. Saat ini Tai San memasuki ruangan. Dia langsung menuju ke sisi tempat tidur Xiao Lu, kemudian melihat wajah kecilnya. Ibu mereka sudah meninggal saat melahirkan Xiao Lu. Sekarang ayah mereka juga meninggal, Xiao Lu sekarang hanya menjadi satu-satunya keluarga bagi Tai San. "Xiao Lu maaf, tolong maafkan kakak." Tai San dengan hati-hati membelai wajah Xiao Lu. Ekspresinya sangat merasa bersalah. "Dasan." Qin Yu berjalan ke sisi Tai San dan menepuk bahunya untuk menghiburnya. Mereka berdua dengan lembut memandang Xiao Lu yang masih tertidur nyenyak. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana dia akan menerima semuanya saat dia bangun nanti. Pada saat yang bersamaan, pasukan bandit Gunung Blackwing beristirahat di Gunung Luoting, tidak jauh dari desa. Seorang pria parubaya dengan tubuh yang ditutupi oleh jubah hitam menghampiri sisi pria kejam tersebut dan berkata dengan mengerutkan dahinya. "Kakak pertama, sepertinya ada yang salah, mengapa si bocah Bai San itu belum datang?"
Ini sudah terlalu lama. Pria parubaya ini tidak lain adalah Guming, pria nomor 2 dari pasukan bandit Gunung Blackwind. Teknik tenaga dalamnya sangat luar biasa. Bisa dikatakan, bahwa dia telah mencapai fase akhir dari tingkat Hautian. Dia jauh lebih kuat daripada saudara ketiga dari pasukan bandit Gunung Blackwind. Pria kejam ini memiliki kekuatan yang sangat kuat dan tubuh yang besar. Ototnya sangat teratur. Secara teori pria berotot adalah seorang berpikiran sederhana. Tetapi bahkan Guming, orang kedua dari pasukan bandit Gunung Blackwind, sangat takut pada kakak pertama mereka, bukan hanya karena dia sangat kuat tetapi dia juga memiliki hati yang kejam. Tuan, kakak pertama, dari pasukan bandit Gunung Blackwind, telah mencapai puncak dari tingkat Hautian. Kekuatan tenaga dalamnya sangat mengerikan. Saudara ketiga, Baisan bahkan tidak dapat menahan serangan darinya. Tuan mengeluarkan dengusan dingin dan berdiri. Tiba-tiba menamparkan batu di sebelahnya. Batu tersebut bergetar sebentar lalu kemudian pecah menjadi butiran kecil dengan suara ledakan. Pecahan batu yang sangat banyak tersebar di tanah. Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, Wutan dapat disejajarkan dengan 8 petarung teknik eksternal yang Qin Yu pilih untuk menjadi gurunya pada saat itu. Dia lebih kuat daripada Qin Yu saat ini. Bisa dikatakan, pamor pasukan bandit Gunung Blackwind diperoleh dari Wutan itu sendiri. Sinar dingin terpancar pada mata Wutan yang mengenakan jubah hitam. Sampah, Baisan benar-benar menghabiskan banyak waktu. Semuanya, ikuti aku untuk melihat apa yang terjadi. Setelah Wutan naik ke atas kudanya, dia segera memberikan perintah. Suaranya sangat mengerikan. Mengikuti perintahnya, 100 lebih bandit gunung termasuk kakak kedua Guming memacu kudanya. Ayo! Wutan memberikan perintah dan 100 lebih bandit gunung memacu kudanya untuk berlari. Mereka menuju desa itu, yang baru saja terkena bencana, sekaligus.